Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Perubahan Undang-Undang Dasar hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusul. Belakangan ini kembali mencuat wacana akan diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1999 sampai 2002 oleh MPR, dan isu tersebut sebenarnya cukup serius, baik secara menyeluruh maupun terbatas harus dikembalikan pada tujuan awal dari dibentuknya negara ini. Hal itu dapat dilihat dari tujuan NKRI yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga harus ada alasan filosofis, historis, politis, dan teoritis di samping dukungan dari masyarakat luas yang struktur. Dari pandangan saya sendiri, hal tersebut sah-sah saja sebab konstitusi sendiri tidak mengharapkan perubahan pada dirinya. Kendati begitu, amandemen mesti tunduk pada konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 2 aturan tambahan mengatakan Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pasal 37 mengatur bahwa perubahan hanya terhadap pasal-pasal, kecuali pasal 1 ayat 1. Yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah dalam perubahan amandemen tersebut akan melenceng ke pasal-pasal lainnya. Dengan demikian, secara substantif terhadap pembukaan dan bentuk negara kesatuan republik tidak bisa diubah. Secara resmi tunduk pada formula 1/3, 2/3, dan 50% plus 1 sebagaimana yang diatur dalam pasal 37. Jadi bila mana MPR mewacanakan amandemen terbatas hanya untuk menghidupkan lagi kewenangannya menyusun GBHN atau bahkan ini disebut dengan PPHN, hal itu boleh-boleh saja, kan? Tetapi jika itu kemudian meletakkan pola pertanggungjawaban Presiden pada MPR, yang karena itu MPR dapat melengsarkan Presiden jika melanggar PPHN. Hal tersebut tentunya akan menuangsakan karakter parlementer dalam Undang-Undang Dasar, di mana agenda reformasi 1998 justru memperkuat sistem presidensial. GBHN sudah tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan negara Indonesia saat ini. Apabila kita menghadirkan kembali GBHN, maka membuat sistem pemerintah Indonesia menjadi sistem parlementer yang dimana parlementer memiliki kewenangan penuh mengangkat presiden dan juga memperhatikan presiden apabila tidak menjalankan GBHN tersebut. Ini sangat bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini, di mana presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan presiden lebih luasa menjalankan pemerintahan tanpa tuntutan lembaga lain yang memberatkan presiden. Artinya desain tersebut justru kontradiktif. Selain itu, ihwal rencana pembangunan berjangka telah sudah dinormatifkan dengan undang-undang. Artinya tidak relevan jika desain yang diwacanakan MPR itu dalam berbicara dari perspektif urgensi. Tidak ada yang menjamin amandemen ini tidak ditunggangi kepentingan politik. Menengok kembali dari kasus yang pernah terjadi seperti Omnibus Law, UU Tenaga Kerja, semuanya tidak pernah konkret diselesaikan. Tidak ada aspek yang benar-benar melihat dari sudut pandang sebagai masyarakat awam. Rakyat butuh didengar, bukan hanya kata manis-manis. Agar amandemen tidak justru melemahkan presidensial, pendapat saya adalah penguatan fungsi legislasi DPD, MPR bersama DPR. Dengan demikian amandemen sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa sendiri. Sekian, terima kasih.